baik teman-teman kami sekalian, para pembina dan para tamu undangan, serta para pastor, brother dan suster. Sebelum kita memulai misa, kami menghimbau untuk teman-teman semua, para pembina, para tamu undangan, suster, pastor, brother yang memegang handphone atau gadget, mohon untuk handphonenya dinonaktifkan atau di mode pesawat. Terima kasih. Misa penutupan Jambores kami pada sore hari ini akan dipimpin oleh selebran utama, yaitu Yang Mulia Monsinyur Agustinus Agus, dengan konselebran yaitu Dinas KKI Romo Nurwidi PR dan Dirtios KKI Romo Silvanus Iwan CP bersama dengan para rombongan imam. Marilah kita bangkit berdiri dan menyiapkan hati kita untuk menyambut misa pada sore hari ini.
Jambu Bol. Cakep. Aku bangga dengan anak-anak misioner. Karena anak-anak misioner ini memang jempol. Para pembina bangga tak dengan anak misioner? Bangga enggak? Kalau kita manusia ini aja bangga, apalagi Bunda Maria. Kemarin kita mulai acara ini, mohon berkat Bunda Maria. Oleh karena ini di Dios KKI di Dinas KKI Indonesia ngajak kita doa salam Maria kepada. Ingat enggak? Ingat kan? Karena memang ketika Yesus dipaku di kayu salib, di saat ajalnya dia menoleh ke Bunda Maria. Maria, lihatlah anakmu, kepada murid-muridnya. Dan kemarin Yesus juga mengatakan kepada Maria, Maria, lihatlah anak-anak kami ini yang datang hampir dari seluruh pelosok Kalimantan Barat. Oleh karena itu dibuatlah hari yang cerah dan bagus ini, kering walaupun risikonya air harus kita beli. Dan inilah hidup, tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu pada kesempatan ini bertepatan dengan bulan Maria, mari kita berterima kasih karena Maria, Bunda Yesus, Bunda kita, dan Bunda juga anak-anak kami. Banyak alasan untuk kita berterima kasih. Terima kasih kepada pastor paroki yang telah mendukung kegiatan ini. Saya harapkan kalian kalau datang bertemu pastor paroki, laporkan apa yang terjadi. Mudah-mudahan pastor paroki terduga hatinya lebih memberi perhatian kepada kalian anak-anak misioner ini. Terima kasih kepada para pendamping Direktur Nasional KKI Indonesia, dan jangan lupa suster dan segala staf dapur yang tidak kalah pentingnya. Mereka boleh dikatakan kurang tidur menyiapkan makanan kalian. Enak tak makanannya? Pasti enak karena nasi pun hampir habis setiap hari. Kalau tidak enak kan. Jadi sore ini saya tidak banyak omong, kita kasih kepada Tuhan, berterima kasih Bunda Maria yang telah mendampingi kita. Dan terakhir, terima kasih yang paling besar khusus kepada teman-teman kita kami yang datang dari 33 paroki dan juga datang dari Sanggau dan Ketapang, dan tentu ini memberkatkan kita. Baik adik-adik yang terkasih, menyadari bahwa kita masih banyak kekurangan, bahkan sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Mari kita mohon ampun dengan bersama-sama mengucapkan saya mengaku. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Pada bakti nomor 654. 654. Ada Mika tuh ya. Pada bakti nomor 654. Kasihanilah kami.
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu. Kami semua anak-anak-Mu dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan jambore anak-anak misioner Kuspan Agung Pontianak. Semoga dengan semangat misioner, kami semua dapat diutus satu persatu untuk membangkitkan semangat saudara-saudari kami lewat pertemuan ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Hendaklah sekarang ini
kelebihan kamu akan mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu, dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Mengapa engkau menggempur temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogoti-nya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Anggur Tuhan ialah umat Israel. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanannya. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel.
Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah dia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah makan sampai kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai setelah orang makan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kutipan yang singkat tadi sangat menarik. Saya bayangkan Yesus, dulu murid-muridnya itu kan termasuk para pastor mungkin. Ini orang ramai dikasih makan dong. Tapi muridnya ini duit aja yang dipikir. Pastor juga kadang-kadang duit aja di mana cukup nih, tidak ada duit. Saudara Andreas agak bagus sedikit. Ada di sini orang yang bawa dapat berkat, tapi tidak mungkin cukup untuk mereka. Duit. Coba komisi-komisi di Kuspan ini, kalau surat program tidak ada duit. Nah itu, jadi berlaku untuk saya, benar tidak frater? Nah, padahal duit pastilah, tapi iman. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kalau yang menyuruh itu Tuhan, yang kita utamakan adalah kalau kita mau. Kan malu, anak kecil yang datang makanannya untuk dia makan, dia kasih dulu pada Tuhan, benar enggak? Para murid itu pasti ada duitnya, tapi jangan-jangan dia diproyekkan pula ini, beri makan ribuan orang, minta duit. Ini tafsiran saya, mungkin tafsiran saya salah. Makanya ada derma dan doa dan derma. Mungkin bapak ibu kalian sudah biasa menderma, tapi lupa berdoa. Karena lupa berdoa, sumbangan tidak sempurna. Kenapa? Dengan berdoa, nilai kita yang kecil ini akan berharga dan Tuhan yang akan menggandakan. Jadi bagi saya bangun ini juga, tidak aku tanya duit dulu. Dari 2018 saya ingin buat patung Maria di depan itu. Kalau satu ketika aku dulu, aku mau bangun patung Maria. Nah, tiba-tiba aku jumpa seseorang, aku mau bangun patung Maria ini. Bisa enggak kau bantu? Berapa? Kurang lebih 250 juta.
yang di depan. Lalu aku dapat uang 250 juta, baru kau tanya seniman, bisa enggak kamu buat patung 250 juta? Tapi ide saya dulu, keinginan saya dulu membangun patung Maria. Kenapa? Karena saya yakin kalau saya bangun patung Maria, Maria bangga. Karena apa? Dalam kitab suci Maria, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, lihatlah ibumu. Saya melihat tempat ini kumuh, dipakai terus-menerus, dermanya ada, atapnya tetap seng. Lalu sebagai pengikut Yesus, saya malu. Yesus merintahkan, perhatikanlah Maria, rumahnya aja buruk. Percaya tidak percaya, setelah ini saya perbaiki, bangun patung Maria, tempat rumah itu lancar pembangunannya. 25 Mei yang lalu saya pergi ke Manado, aku bilang aku mau bangun Jalan Salib, nyanyi satu lagu, terkumpul 350 juta dari 7 orang. Percaya nggak percaya, ya kan? Nah, jadi ini yang saya katakan, karena kalau kita yakin Tuhan memanggil saya, kalau saya yakin di tugas saya, jangan tanya duit dulu deh. Yang penting ini maksud Tuhan atau tidak. Betul adik-adik? Dan yang kedua, di sini kelihatan bahwa Tuhan itu menghargai, menghormati, memberi peran kepada orang yang tidak diperhitungkan. Anak-anak itu tidak ada arti di depan para rasul. Para rasul itu jago kitab suci mungkin, jago hukum, tapi hatinya yang tidak jago. Dan sedangkan anak-anak seperti kalian nih, hati kalian masih murni. Jalan-jalan ke Pulau Singkeh, lihat timah di mana-mana. Cari cewek, jangan yang cakep, cakep-cakep banyak maunya. Senang tak kalau kau cakep? Ikan bandeng jangan dipanggang. Kalau dipanggang banyak minyaknya. Cowok ganteng jangan dipandang. Kalau dipandang banyak lagaknya. Bangga tak kalau kau ganteng? Bangga dong. Tapi tidak jarang kecantikan, kegantengan bisa menjerumuskan kita. Tapi kalau kita beriman kepada Tuhan, cantik ganteng bisa menjadi alat kita untuk menghargai orang lain supaya percaya kepada Yesus. Betul? Karena apa? Tuhan mengatakan setiap orang diberi talenta. Kamu diberi talenta cantik, jangan jual mahal. Kamu diberi yang ganteng, jangan jual mahal. Kamu diberi talenta bisa menyanyi, jangan jual mahal. Kamu diberi talenta bisa main organ, jangan jual mahal. Bahkan kamu diberi talenta main voli, mainlah voli menjadi orang unggul. Benar enggak? Karena semuanya itu untuk orang lain. Maka kalau kita ngomong tentang kesaktian, bagaimana kita beri kesaksian dalam hidup, setiap orang bisa melakukannya. Bukankah kita tidak miris? Sekarang korupsi merajalela di Indonesia ini. Dan yang korupsi ini orang kaya raya, betul? Dan sekarang orang Katolik pun korupsi. Nah, ini tantangan kita. Saya bisa bayangkan kalau ada 1000 aja orang seperti Anda ini, dan terus dikasih doa, derma, karya, kesaksian dan karya, saya sangka bisa kita kikis. Mungkin kita beri ingatkan orang tua, Bapak kasih duit, kasih duit yang aku nih, sekali-sekali Bapak sembahyang lah. Kalian lihatkah Bapak kalian ngajar kalian tanda salib? Ada enggak? Ada ya? Angkat tangan. Jangan-jangan kalian juga enggak tanda salib. Jadi bagi saya, nggak usah kita berkarya besar dulu. Tuhan sudah memberi talenta masing-masing, gunakanlah itu. Tadi 2 anak ikut bapaknya, dan mungkin bapaknya itu kasih bekal untuk mereka berdua, 2 ekor ikan, 5 potong roti. Ketika para murid menolak karena ada duit, anak ini, oh deh, ini bagian aku kasih, ya kan? Jadi mudah-mudahan para pastor nanti jangan pikir duit dulu dong. Apa yang kita punya, aku punya tenaga, aku punya kawan dan sebagainya, laksanakan. Dan boleh jujur, saya mulai bangun ini juga dengan kalau kesukaan sih adalah duit, tapi nggak cukup gitu loh. Tapi yang penting kita buat rencana dulu. Jadi ini adik-adik yang terkasih, saya bangga dengan Anda sekalian. Ingat, setiap orang bisa memberi derma, bisa berdoa, bisa berkorban, dan bisa beri kesaksian kapanpun. Ada orang mengatakan tidak mau berderma karena belum kaya. Orang kaya malah tidak mau berderma, ya kan? Agama Katolik maju di Kalimantan Barat ini bukan karena orang kaya. Orang kampung yang miskin, tahu baca tulis, pas tahu tunai ke kampung, potong ayam,
Tidak kan? Tidak ada gaji itu pemimpin kampung, betulkah? Adakah gaji pemimpin kampung? Betul. Ada gaji? Tidak ada. Dulu saya paling-paling saya katakan pada umat, kalau musim merumput, tolonglah gotong royong merumput rumah pemimpin itu sebagai penghargaan. Jadi agama kali berkembang melalui sederhana, melalui orang yang tidak punya duit, melalui orang yang tidak kaya dan sebagainya. Dan saya sangka semangat ini harus ditumbuhkan dalam diri kita, dan saya bangga karena pada 2 hari ini kurang lebih kita yang sebanyak 500 orang berdiri di sini, dan saya yakin ini menjadi daya dorong bagi kalian. Dan ketika kalian mempersembahkan bagian dari milik kalian kepada Tuhan, jangan takut, Tuhan akan menggandakannya. Tadi 2 ekor ikan, 5 potong roti, 2 anak itu mendapat lebih. Dipuji oleh Yesus, makanan berlimpah, bahkan dikumpul berapa tadi? 10? 14 bakul penuh. Tapi nggak adil. Yang laki-laki yang dihitung, perempuan tidak dihitung. Memang zaman itu jengkel juga saya kan, perempuan tidak dianggap kelas berapa. Ini koleksi kita yang baik. Baik adik-adik yang terkasih, mari kita berusaha. Tuhan tidak menuntut dari kita yang besar-besar. Kalian masih kecil, saudara kecil, tapi apapun bisa kalian lakukan, bukan untuk diri kalian, bukan untuk teman kalian, bukan untuk orang tua, tapi inilah amanat Tuhan, dan Tuhan yang menuntut kita berbuat demikian. Doa, derma tanpa doa, ibaratnya para rasul tadi hanya minta duit, lupa bahwa ada Tuhan di balik duit itu. Dan yang kedua, kalian juga punya kemampuan fisik yang bisa dijual, berkorban, beri kesaksian bahwa aku yang populer ini pun mau jadi premisa, aku yang pintar ini mau juga kor di gereja, aku yang cantik ini pun mau bergabung dengan orang yang tidak cantik tapi baik hatinya, lebih baik hati baik. Andai kata aku pendek, terima kasih aku pendek, tapi aku punya juga bakat ramah dengan orang. Kalau kita pendek malah kita jadi mandi, betul? Jadi tidak pernah kita boleh menyesali ukuran badan, penampilan, kekayaan, statusnya, tapi enggak. Di depan Tuhan kita semua berharga. Buktinya Yesus memberi makan ribuan orang melalui 2 anak kecil. Amin. Amin. Mau nyanyi apa lagi kita ini? Kita lagu mengikut Yesus ya. Mengikut Yesus, 1, 2, 3. Mengikut Yesus, keputusan berdiri. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku ikut sampai, ku ikut sampai, ku lihat Yesus, ku ikut sampai, ku lihat Yesus, ku sampai, ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kapan kita lihat Yesus? Ketika sedang di balik papan. Jadi usahalah hidup kita jangan di pertengahan jalan kita sudah hati dapat cowok ganteng, gadis cantik membelok perahu kita. Jadi kita ikut Yesus apapun tantangannya sampai kita di balik papan. Amin. Amin. Mari kita berdiri untuk membarui. Oh, sudah berdiri kalian. Mari kita bersama-sama membarui iman kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan aku percaya. Aku percaya akan Allah.
Engkau mengajarkan para murid untuk berbagi dan memberi kepada orang banyak. Maka bantulah kami seperti anak kecil yang memberi 5 roti jelai dan 2 ekor ikan untuk orang banyak agar dapat menikmati rahmat dari-Mu. Bagi para pemimpin gereja, paus, para uskup, para imam dan biarawan-biarawati, ya Bapa, berkatilah Bapa Suci, para uskup dan para imam dalam usaha memajukan persatuan gereja dan menggembalakan segenap umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, anugerahilah para pemimpin bangsa-bangsa pengenalan yang mendalam, pengertian dan kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin rakyatnya. Bukalah hati mereka agar peka dan segera membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam hidupnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, ya Bapa, dampingilah para orang tua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam membimbing kaum muda menuju kedewasaan yang penuh sesuai kehendak-Mu. Anugerahkanlah kesehatan yang baik bagi orang tua kami, serta berkatilah semua usaha dan kerja mereka agar memperoleh hasil yang baik. Kembalilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak kami di seluruh dunia, ya Bapa, bantulah kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, agar kami mampu seperti seorang anak yang memberi 5 roti jelai dan 2 ekor ikan kepada Yesus agar dapat memperoleh berkat. Dengan memberi orang banyak makan, semoga dalam hidup sehari-hari kami menjadi pribadi yang rela berbagi dari apa yang kami miliki. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, ya Bapa, bantulah kami agar tetap berusaha untuk selalu berdoa, berderma, berkorban dan berkesaksian dalam hidup kami setiap hari meskipun sulit, sehingga kami dapat menjadi generasi emas gereja di masa depan yang lebih baik. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa kami ini yang selalu berusaha untuk menjalani hidup sebagai anak-anak-Mu. Bantulah kami dalam proses hidup kami setiap hari dengan pengadilan Kristus Tuhan kami. Amin. Semada Bakti 233. Terima
kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, terimalah persembahan kami ini dan satukanlah dengan korban Kristus Putra-Mu. Semoga karenanya kami bertumbuh dalam kebaikan dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih,
Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Muda Bakti 656. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Tuhan. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Kau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu apa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus himpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Agustinus Agus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah.
Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berkata, Bapa kami yang ada di surga, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus yang telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Damai Kristus. 658.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima ini. Semoga rezeki ini menguatkan kami baik dalam pengabdian kepadamu, dalam pelayanan kepada sesama, maupun dalam pengharapan akan kebahagiaan abadi yang Kau janjikan. Semoga kami semua yang kumpul di sini dapat menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baiklah, kita akan mengucapkan secara bersama-sama janji komitmen misioner dan dilanjutkan dengan pemercikan air kudus oleh Yang Mulia Monsinyur Agustinus Agus. Para peserta Jambore Sekami Keuskupan Agung Pontianak 2023, kami undang untuk berdiri semuanya. Kita bersama-sama mengucapkan janji. Kami, para peserta utusan Jambore Sekami Keuskupan Agung Pontianak 2023, berkomitmen: 1. Selalu membawakan sukacita Injil dengan menjalankan semangat dasar sekami, doa, derma, kurban, dan kesaksian, serta semboyan Children Helping Children. 2. Berani bersahabat dan belajar menerima, menghargai, dan mencintai keanekaragaman agama dan budaya di Indonesia sebagai wujud kasih kepada Kristus. 3. Berani terlibat menjadi misionaris yang selalu membantu terwujudnya pergerakan anak-anak sekami di keuskupan masing-masing. 4. Menjadi berkat bagi sesama dengan membagikan kasih sukacita dan kepedulian terhadap semua orang dan lingkungan sekitar, dan tidak hanya memikirkan diri sendiri. 5. Berani mempersembahkan semua tugas misioner tersebut kepada Yesus, sang misionaris sejati dalam Ekaristi Kudus. Umat dimohon duduk kembali. Kami akan coba mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup. Kami mohon tetap berdiri karena kami akan berceki dengan air kudus. Dosa manusia
syukur kepadanya, Tuhan yang mengasihi selama-lamanya. Umat dimohon duduk kembali. Shalom semuanya, selamat sore. Terima kasih kepada Bapak Uskup, Pastor Dirmas, dan Pastor Dirdos, beserta para imam yang sudah mempersembahkan misa penutupan Jambore Sekami pada hari ini, serta para petugas liturgi dan umat beriman. Baik, kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Untuk kata sambutan yang pertama, kita akan mendengarkan dari Suster Agatha SFIC selaku Ketua Panitia Jambore Sekami Keuskupan Agung Pontianak tahun 2023. Kepada Suster Agatha dipersilakan. Adil Katalino, Bacuramen Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang terhormat Bapak Uskup Monsinyur Agustinus Agus selaku Uskup Keuskupan Agung Pontianak. Yang terhormat Direktur Nasional Karya Kepausan Indonesia Romo Nurul Widi, dan juga yang terhormat Dirdios KKI Keuskupan Agung Pontianak Romo Silvanus Irwan CP, yang terhormat Romo Dirdios Keuskupan Ketapang Romo Teddy, dan juga para romo yang ada di paroki-paroki Keuskupan Agung Pontianak, serta para kakak-kakak pembina dan juga adik-adik yang tercinta. Selamat sore dan salam misioner. Tidak banyak yang akan kami sampaikan, kami hanya ingin melaporkan mengapa kegiatan Jambore Sekami Keuskupan Agung Pontianak ini bisa terlaksana dan kita juga bisa mengakhirinya pada sore hari ini. Dan kita akan kembali besok pagi di tempat kita masing-masing. Jambore Sekami Keuskupan Agung Pontianak itu direncanakan pada bulan Januari 2023. Pada saat itu kami mendapat kabar dan juga diberitahukan bahwa akan dilaksanakan Jambore Sekami Keuskupan Agung Pontianak dari Dirdios KKI Keuskupan Agung Pontianak. Tetapi setelah itu ada juga bulan Juli kita mengadakan Jambore Nasional di Magelang. Itu kita utus juga perwakilan dari paroki, karena Keuskupan Agung Pontianak terdiri dari 3 dekanat, jadi masing-masing dekanat mengutus adik-adik sekami untuk berangkat ke Magelang. Jadi persiapan itu yang kami persiapkan. Setelah itu pada bulan Agustus awal kami baru membentuk panitia
untuk mengikuti atau mengadakan acara Jambore Sekami Keuskupan Agung Pontianak. Tantangan untuk kami sebagai panitia adalah bahwa kegiatan ini dilaksanakan bersamaan atau masih hari efektif, baik itu dari kalender pendidikan maupun jam-jam kerja. Jadi itu menjadi tantangan untuk kami selaku panitia. Tetapi kami bersyukur karena uskup kita sangat mendukung kegiatan ini. Dan hal ini terbukti kurang lebih hampir 4 hari kita berada di sini sampai besok. Bapak Uskup kita yang tercinta tetap hadir bersama dengan kita. Untuk itu mari kita Jambore Sekami Keuskupan Agung Pontianak ini dihadiri semua paroki yang ada di Keuskupan Agung Pontianak, yaitu 33 paroki. Yang awalnya kami pesimis bahwa akan sedikit paroki-paroki yang mengikuti acara ini karena melihat situasi dan juga halangan-halangan yang kami pikirkan sebelumnya. Tetapi pastor paroki juga mendukung kegiatan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada para pastor paroki. Jambore ini juga dihadiri oleh Keuskupan Sintang dan juga Keuskupan Ketapang. Keuskupan Ketapang dan Sanggau, Sintang tidak menghadiri maksudnya. Terima kasih Keuskupan Sintang dan Sanggau telah memenuhi. Ya selalu ingat Keuskupan Sintang, ingat Romo Patris. Keuskupan Sanggau dan Ketapang, terima kasih telah memenuhi undangan kami. Karena kami bersama Romo Patris saat Jambore Nasional, 1 pesawat, 1 bis, baik pulang dan pergi. Jadi saya ingat Romo Patris mengapa tidak menjawab undangan kami, begitu. Tapi terima kasih untuk kehadiran kita semua. Sekali lagi Bapak Uskup, terima kasih atas dukungannya sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih kepada Romo Nur dan juga Kak Anton dan Kak Dena yang telah menemani Romo Nur. Terima kasih kepada Komsos yang telah memberikan materi kepada kakak-kakak pembina. Terima kasih kepada OMK, khususnya OMK yang ada di Stasi Pak Buluh yang juga membantu kegiatan ini. Dan terutama kepada para panitia, kalian sungguh luar biasa sehingga acara ini dapat berjalan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Adil Kak Talino, Pak Curamin Kak Saruga, Pak Sengat Kak Jubata. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya kata sambutan kepada Romo Silvanus Iwan selaku Dirdos KKI Keuskupan Agung Pontianak. Kepada Romo kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga tidak panjang lebar dalam penyampaian pada sore hari ini, tetapi saya mengucapkan terima kasih saja. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Bapak Uskup Agustinus Agus. Beliau yang punya inisiatif dan berjiwa visioner ya, yang memotivasi kami. Jadi pada saat temu pastoral
Bapak Uskup waktu itu mengusulkan, menyampaikan supaya diadakan jambore sekami tingkat keuskupan. Waktu itu saya langsung menjawab ya, tapi kemudian sampai di rumah mikir juga saya karena akan menghadapi jambore tingkat nasional. Tetapi saya percaya bahwa pasti dengan bantuan Tuhan dan Bunda Maria semua bisa terlaksana dengan baik. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Romo Nur bersama tim yang mau datang ke sini di tengah kesibukan menjadi narasumber. Romo Nur ini generasi yang luar biasa, 3 kali saya pernah mengundang selalu datang. Terima kasih banyak Romo Nur. Lalu tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dirdios Ketapang yang dari awal acara sampai akhir acara hadir bersama kita. Lalu para pastor juga, para pastor paroki yang mendukung kegiatan ini, yang tidak ada satupun paroki di Keuskupan Agung Pontianak yang tidak mengutus peserta, walaupun jumlahnya ada yang lebih dari kuota, ada juga yang kurang, tetapi semua mengutus ya. Memang awalnya saya juga sempat kebingungan karena dekat-dekat hari H itu kok baru 1-2 paroki yang mendaftar ya, mengirim nama. Tetapi saya desak juga lewat grup para pastor, kemudian juga saya japri juga, akhirnya memang mereka merespon secara baik ya. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pendamping, pembina, animator-animatris kami, kemudian rumah semua karyawan ataupun suster yang berada di rumah retret Anjungan ini, kemudian panitia yang juga bekerja keras ya, Suster Agatha, Bruder Willy dan kawan-kawan yang lain, luar biasa ya. Mereka yang paling paham soal teknis ya. Saya sebenarnya orang yang penuh kekurangan. Saya juga heran kenapa Uskup mau menunjuk orang seperti saya menjadi Dirdios ya. Penuh kekurangan tentunya. Tapi karena walaupun saya tidak menguasai teknis, paling saya mendengar sebagai tempat curhat ya, memberi semangat, memberi motivasi, dan menjadi pendengar kalau panitia bertengkar ya. Lalu pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adikku yang tercinta ya. Semoga kegiatan Jambore Keuskupan Agung Pontianak ini dapat adik-adik wujudkan juga di paroki masing-masing ya. Jadi kalau adik-adik punya ide bersama pastor parokinya, mengundang kami juga untuk datang, kalau waktunya cocok pasti kami akan datang ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini berguna bagi kita semua, terutama bagi adik-adik, dan dapat diterapkan di paroki masing-masing. Terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Oke, baik, terima kasih kepada Romo Silvanus Ilwan yang memberikan kata sambutannya. Selanjutnya kata sambutan kepada Romo Markus Nurwidi Pranoto, PR selaku Dirnas PN KKI. Kepada Romo kami persilakan. Yang mulia Bapak Uskup Agustinus Agus, yang terkasih anak-anakku sekami, serta para animator-animatris pendamping sekami, Romo Dirdios, para Romo dan Suster, serta saudari-saudaraku yang terkasih. Kami sangat bangga dan senang dengan Jambore sekami Keuskupan Agung Pontianak ini. Kalian semua sangat hebat, maka berikan tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow. Ya.
bersyukur dan saya mengajak kita semua bersyukur dan berterima kasih bahwa Bapak Uskup kita, Monsinyur Agustinus Agus, sangat memberikan perhatian dan kasih yang amat sangat besar kepada sekami. Maka saya sekali lagi mengucapkan sebagai perwakilan Biro Nasional Karya Kebahusaan Indonesia, mengucap syukur dan terima kasih ini. Mengingat, kalau saya mengingat kembali perjalanan Jambore ini tahun 2018 yang lalu, pada tahun 2017 ketika saya datang ke sini kemudian menyelenggarakan Soma waktu itu bersama almarhum Romo Gregorius Sabinus Dirdios yang lalu, saya memberanikan diri memohon kepada Bapak Uskup, apakah Bapak Uskup berkenan Keuskupan Agung Pontianak menjadi tuan rumah Jambore Nasional yang ke-175. Dan waktu itu Bapak Uskup menyambut dengan senang dan terbuka hati. Kemudian sesudah itu saya perhatikan juga, saya rasakan dukungannya mengalir terus-menerus. Sampai akhirnya kami mengusulkan kepada para Bapak Uskup pada sidang KWI supaya berkenan menerima dan menetapkan Jambore Nasional sekami itu dilakukan atau diselenggarakan 5 tahun sekali. Tentu ini juga tidak lepas dari peran Monsinyur, kesaksian Monsinyur Agustinus Agus ini, sehingga para Bapak Uskup menyetujuinya. Maka sejak tahun ini dan kemudian akan bergulir secara 5 tahun sekali ke depan akan diadakan Jambore Nasional sekami dengan restu dan dukungan penuh dari para Bapak Uskup. Jambore sekami Keuskupan Agung Pontianak ini juga tidak lepas dari alur atau dari aliran konteks Jambore Nasional. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena tema yang diangkat pun sama, konteks diselenggarakannya pun sama. Temanya adalah berbagi sukacita Injil dalam kebinekaan, bersahabat terlibat menjadi berkat. Konteksnya adalah perayaan ulang tahun sekami ke-180 tahun. Tema berbagi sukacita Injil dalam kebinekaan, bersahabat terlibat menjadi berkat. Ini adalah kelanjutan dari Jamnas tahun 2018 yang diselenggarakan di Keuskupan Agung Pontianak ini. Waktu itu temanya adalah berbagi sukacita Injil dalam kebinekaan. Tema ini kami rasakan masih amat sangat relevan untuk dihidupi sampai saat ini, maka kami angkat kembali. Namun kami menyadari bahwa anak-anak sekami ini bergerak bersama dengan gereja semesta yang sejak 3 tahun yang lalu Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak semua orang Katolik di seluruh dunia untuk bersinode, dan bersamaan dengan itu pada bulan ini juga sedang diselenggarakan sinode para uskup di Roma. Sinode Gereja Katolik di seluruh dunia itu mengambil tema persekutuan, partisipasi, dan misi. Maka tema sinode gereja ini juga yang diangkat di dalam tema Jambore Nasional dan kemudian diteruskan dalam Jambore Keuskupan Agung Pontianak ini. Meskipun dengan kata-kata yang sedikit dirubah untuk mempermudah pemahaman anak-anak dan remaja sekami. Kata
persekutuan diterjemahkan dengan bersahabat. Kata partisipasi diterjemahkan dengan kata terlibat. Dan misi diterjemahkan dengan kata-kata menjadi berkat. Maka dengan tema besar ini, saya mengajak kalian semua anak-anak sekami untuk menjadi remaja, anak-anak dan remaja-remaja misioner yang senantiasa terbuka membangun persahabatan dengan siapapun tanpa membeda-bedakan, dan siap untuk terus-menerus terlibat di dalam kebaikan. Dan dengan demikian kita dan kalian semua anak-anak sekami menjadi berkat bagi siapapun. Marilah kita maju bersama, kita kembangkan sekami di Keuskupan Agung Pontianak ini, dan saya berharap semakin banyak anak-anak sekami di paroki-paroki di Keuskupan Agung Pontianak ini, dan dengan demikian Anda semua menjadi misionaris-misionaris cilik Yesus di zaman ini. Terima kasih dan profesiat untuk semua. Baik, terima kasih kepada Romo Markus Nur Widi Pranoto, PR telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Monsinyur Agustinus Agus selaku Uskup Agung Keuskupan Agung Pontianak, sekaligus pemukulan gong dan pelepasan nemtek sebagai simbolis bahwa Jambore sekami Keuskupan Agung Pontianak telah ditutup. Kepada Monsinyur kami persilahkan. Semua sudah diucapkan, izinkan saya menyapa Anda sekalian sebagai teman dan adik-adik yang terkasih. Terima kasih sudah diulang terus-menerus. Kita terima kasih pada Tuhan. Terima kasih seribu. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Ulangi lagi. Terima kasih seribu. Terima kasih seribu Pada Tuhan Allahku. pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Buah rambutan sudah memerah. Tumbuh di tengah pohon selasi. Acara Jambore ini yang sangat indah dan meriah, saya ucapkan terima kasih. Malam ini bersayang tunggu, besok pagi bercencang serai. Malam ini kita masih berkumpul, besok pagi kita bercerai. Tanam serai antara bata, tengah-tengah rumpun keladi. Cerai besok, cerai di mata, tapi jangan cerai di hati. Pantai jauh, sungai pun jauh, ambil air di kanan jalan. Adik jauh, abang pun jauh, kalau rindu pandanglah bulan. Malam ini semalam Jumat, pasang pelita di atas peti, tepuk bantal panggil semangat, minta jumpa di dalam mimpi. Banyak badik di ujung pandang, simpan emas dalam peti. Kenapa adik selalu memandang? Ada apa di dalam hati? Baik, kita sebagai gembira, kita akan sebentar lagi kita tutup dengan pelepasan nemtek. Habis ini nanti akan diakhiri dengan berkat penutup, lagu penutup. Lalu karena hari ini hari Jumat, saya mengajak kita semua
untuk mengiringi jalin salib. Jadi mulai dari yang paling depan ini kor berjalan, jadi tidak boleh pakai jembatan. Jangan takut, di sana ada lampu semua, kita bisa berjalan. Jadi kita tidak usah doa tapi jalan salib karena hari ini hari Jumat. Matanya masih terang kan? Baik, silakan acara selanjutnya dengan penutupan. Oke, baik, kita akan menyaksikan pemukulan gong yang akan dipukul oleh Monsinyur Agustinus Agung dan pelepasan mentek sebagai simbolis bahwa acara Jambores kami Keuskupan Agung Pontianak 2023 kita akan tutup pada sore hari ini. Tepuk tangannya mana nih? Dengan mengucapkan syukur yang berlimpah kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan ini Jambore tingkat Keuskupan Agung Pontianak saya nyatakan resmi ditutup. Tepuk tangan lagi dong. Tepuk hebat. Kor berangkat terakhir, waktu kor menyanyikan lagu penutup, yang belakang kor bisa nyebrang, langsung nyebrang ke situ, naik ke atas, belok kanan. Di sana semua ada lampu di jalan. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Oke, baik. Kita dimohon untuk tetap berada di tempat. Nanti kita akan mengikuti rombongan Bapak Uskup untuk menuju ke jalan salib secara tertib. Untuk angels, silakan menertibkan keluarganya. Kami mohon kepada para angels untuk mengatur adik-adiknya agar lebih tertib untuk mengikuti jalan salib.
kepada adik-adik untuk jalannya agar lebih tertib dan tidak untuk berdorong-dorong. Sambil kita menuju salib, teman-teman dimohon untuk tetap menjaga keheningan dan tertib. Kita berhati-hati menuju ke jalan salib.